Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab anugerah Tuhan, oleh sebab kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada, kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kita, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang ada. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tubuh dan jiwa raga kita, pikiran kita, segalanya kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Menyanyi lagu pujian, kita bersatu di dalam doa pembukaan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan bersama, heran dan bersama Ibu, hati kehadiran-Mu, hati kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, jalan-Mu, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan bersama Ibu, hati kehadiran-Mu, hati kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Jalan-Mu tak terselangi Tuhan oleh setiap hati kami, namun kami percaya bahwa rancangan-Mu indah di dalam kehidupan kami. Katakan, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga
nyata di dalam penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu bermula-mula, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu bermula-mula, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu bermula-mula, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Kita bersama dalam doa Tuhan. Berterima kasih Tuhan sebab aku benar. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan. Penuhilah jiwaku dengan kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dalam di dalam penyembahan kita. Menaikkan setiap pujian penyembahan kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Nanti akhir lagu pujian kita dengan hormat Bapak Pendeta Berhadeva membawa kita di dalam doa penyerahan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kami menyembah Engkau dengan keyakinan kami, dengan iman kami merasakan kasih-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, tersyukur. Bersyukur di kami-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Roh cahaya, mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidup masuk dalam
di hadapan-Mu Tuhan. Syukurku di kaki-Mu rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Roh cahaya bagi mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kan teguhkan bersama-Mu. Jadikanku berjalanku untuk memudahkan dirimu, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanku
saja Tuhan kami ada hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memulai kembali bulan yang baru di September ini. Pada hari ini tanggal 1 September kami memperingati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Selama 8 bulan kami telah melewati tahun 2024. Tak terasa Tuhan bahwa kehidupan kami Tuhan terus pelihara. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih dan sayang-Mu dalam hidup kami. Oleh sebabnya di tanggal 1 ini kami sungguh bersyukur. Kami memulainya dengan beribadah. Kami memulainya dengan sahabat Tuhan. Dan oleh sebabnya kedatangan kami ke rumah-Mu Tuhan bukan hanya sekedar ingin bertatap muka dengan Engkau, tetapi kami ingin hari ini Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Degulto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami akan diurapi, kami akan disuguhi oleh firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini, maka itu menjadi kebutuhan setiap umat-Mu. Kiranya di sepanjang minggu kehidupan kami nantinya, kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Degulto. Kiranya salib Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan turun bagi hamba-Mu ini, sehingga ketika Ia berbicara di belakang mimbar ini, maka ada urapan kuasa Roh Kudus akan menolong bagaimana kebenaran itu akan terus disingkapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pun umat-Mu, jemaat-Mu yang akan duduk, kiranya juga Tuhan akan mengurapi pendengaran kami, mengurapi setiap pemikiran kami, supaya kami bisa memahami ayat demi ayat yang akan dibacakan pada hari ini kepada kami. Kiranya mengawali bahkan mengakhiri ibadah ini Bapak, kami akan bersuka cita ketika kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Siapapun yang berdiri di altar-Mu pada hari ini, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat sinkronisasi yang baik, sehingga pujian yang baik akan kami naikkan di hadapan Tuhan, oleh karena ada sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saudara kami, bahkan kerabat kami, bahkan mungkin umat-Mu pada saat ini yang mungkin dalam perjalanan atau sedang kebingungan mencari tempat untuk beribadah, kiranya Tuhan menunjukkan jalan bagi mereka untuk datang ke tempat ini, untuk mengisi kursi yang kosong, sehingga mereka bisa bersama dengan kami, dan kami punya teman yang baru untuk kami bisa membagikan kehidupan bagi mereka, dan sehingga juga kehidupan mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian peribadatan kami hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami, dan Roh-Mu akan hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami akan membukanya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin kita datang ke tempat ini dengan sukacita, bukan membawa beban, bukan membawa kesedihan, tetapi membawa sukacita dan semangat. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan melalui pujian kita. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan. Kehidupan
belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Katakan, Yesus datang, datangnya dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Yesus mari kita nyatakan pujian kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bisa tawaran merantai cahaya, menciptakan semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami putra bersama wajah, lebat kita sudah jadi. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Yesus datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Yesus datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Yesus datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Yesus puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera berdoa untuk persembahan kita sembari menunggu hambanya Ibu Pendeta yang akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku bersama Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alammu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersamakan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alammu seumur Bapa, terima kasih Tuhan buat kehormatan bagi kami untuk boleh ada di tempat ini Bapa. Kami boleh menerima Tuhan, kami boleh menikmati ibadah kami boleh menikmati pujian dan penyembahan kami. Suatu kehormatan bagi kami Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Bapa. Kami boleh duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saudara, kehormatan bagi kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menghargai Tuhan kehormatan yang sudah Kau berikan Tuhan bagi kami Bapa. Jika sebentar kami mau memberi Tuhan, biarlah Tuhan kami mau memberi dengan sukacita Bapa. Kami mau memberi Tuhan waktu kami, tenaga kami, harta yang kami punya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hai Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari menjalankan persembahan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan, anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam samudra. Setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setia bagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kami memuji-Mu. Anugerah-Mu bagi kami tak terkira. Kebaikan-Mu melebihi dalam satu. Setia-Mu bagi kami, setia-Mu bagi kami selamanya. Sebab kasih-Mu setia bagi tak pernah berkesudahan. Betapa baiknya
Engkau Tuhan, kami akan mengucapkan syukur betapa baiknya. Engkau Tuhan, kami memuji-Mu betapa baiknya. Engkau Tuhan, kami akan mengucapkan syukur betapa baiknya. Engkau Tuhan, kami betapa baiknya. Engkau Tuhan, kami akan mengucapkan syukur betapa baiknya. Engkau Tuhan, kami memuji-Mu. Baik, terima kasih persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan udara hati kita untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda di Gultong. Sebelum hambanya berdiri di tengah-tengah kita menyampaikan sabda Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian bagi Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah ku ragukan, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Eh, saya mau bilang perkenalan diri. Saya sudah 2 kali berdiri di atas mimbar ini. Ya, sesungguhnya Bapak dan Ibu saudaraku terkasih nama Tuhan, latar belakang mungkin saya ada saat ini boleh bersama dengan Bapak dan Ibu di gereja kita, pos pelayanan GP Grand Wisata, ya. Karena dalam minggu kemarin ada satu keluarga nelfon kita, ya, keluarga Nenggolan Buru Semora, ya, menanyakan gereja kita yang ada di Jatimulya. Ya begitulah mungkin proses Tuhan bagi gereja kita saat kita berada mulai pos pelayanan di Win Hotel yang ada di Kalimalang sini. 1 tahun kita ada di situ oleh karena keterbatasan finansial. Tahun pertama kita mulai kontrak 30 juta, dan tahun kedua pada saat itu brand manager dan manager dari Win Hotel orang Kristen dan pindah diganti dengan orang Sunda, sehingga dinaikkanlah sampai 80 juta. Mendengar 80 juta kita udah babak belur, kaget, ya. Terus saat itu di Jatimulya ada teman kita pemuda jemaat Tuhan, mereka ngontrak di sana. Saat itu pekerjaan mereka sales, ya, alat kesehatan door to door, ya, sehingga pada saat 2019 penegakan pajak yang dilaksanakan pemerintah kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga mereka tidak bisa lagi main curang, ya, sehingga penghasilan mereka tidak mencukupi, dan berkata kepada kita saat itu, mungkin itulah kasih karunia Tuhan, ya, untuk tempat di mana mereka tinggal itu kita pakai percis lewat pom bensin di Jatimulya. Ada ruko kembar di situ, depannya bengkel mobil, ya. Di situ dulu kita 2 tahun, kontrak juga 30 juta per tahun, dan 2 tahun kedua kita berjalan masuk tahun ketiga. Kebetulan yang punya orang Bali dan mereka berkata mau dijual. Terus kita cari-cari tempat sesuai dengan kemampuan. Kita pindah lagi ke Narogong, berpindah sampai ke Kalimalang, ya, depan Alasan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, kami ditelepon. Dan doa kita selama ini, saudara terkasih nama Tuhan, supaya jemaat Tuhan bertambah-tambah. Kita ditelepon, Pak, gereja kita di Jatimulya, GP Jatimulya di mana ya, katanya. Terus kami kasihlah denda lokasi, selok, lalu dia mungkin buka di mapnya, oh kejauhan ya Pak ya. Nah, saya pikir emang Bu, dulu kita di Jatimulya karena berpindah-pindah, saya katakan. Lalu ada nggak gereja dekat sini? Dia berkata, kayaknya kami ke Bekasi Kota. Jangan, tidak ada Bapak Pendeta Mangali Harema, saya bilang, di Grand Wisata. Kebetulan mereka tinggal di ini, Pondok Timur, kan dekat sebetulnya. Saya pikir saya arahkan ke sini. Nah, iya Pak, nanti kami boleh kami kasih apalah lokasi, halaman lokasi, saya bilang. Dan Pak Pendeta Harema, Pak Mangali, kami telepon, istri telepon untuk kiranya boleh. Dan inilah kedatangan saya di sini. Sebenarnya Pak Pendeta ini bangun, Pak datang aja lah di Grand Wisata, katanya Mas Pelayan. Saya bilang jangan Pak, saya bilang gitu. Saya tolak karena memang aku sudah bertegas sama Tuhan. Saya belum membiasakan diri untuk melayani ke gereja-gereja lain adalah pembenahan di tempat kita Pak. Jadi akhirnya saya bilang ya udah apa-apa, saya pikir gitu. Sembari kami telepon, nanti kami dampingi Bu ya ke sana, saya bilang gitu. Kita nanti bertemu di sana. Karena orang kita Batak kan punya silsilah, tarombo istilahnya. Nah, suaminya bergapar khusyuk.
ibu dari ibu saya itu perusit, guru perusit. Saya bilang saya panggil tulang, supaya lebih akrab saya pikir. Ternyata tadi pagi istri WA supaya mereka datang, dan mereka bilang lain waktu aja Pak, karena kami masih aktif di gereja lama, kami akan usahakan nanti. Doakanlah, kita doakan keluarga ini supaya kembali lagi ke GPI, ya. Kiranya boleh bersama dengan gereja kita di tempat ini. Puji Tuhan. Kami juga nanti akan support, ya. Kami juga akan hubungi mereka. Saya bilang sih sebenarnya boleh nggak berkunjung ke tempat kalian, saya bilang. Sebenarnya kami kalau tidak memaksakan orang untuk boleh bersama dengan kita di Jatimulia, kalau karena faktor tempat, ya, kita juga berpikirlah harus memaksakan orang ke tempat kita dengan berjerih payah, ya. Kalau bisa memang dengan senang hati, dengan keberadaan menikmati berkat Tuhan, boleh melayani Tuhan, kami akan arahkan di mana tempat terdekat. Dulu kita arahkan ke Cipendawa, ya, Cipendawa. Ada keluarga, saya bilang kami mau ibadah Pak, katanya. Ya ada di daerah Cipendawa ini, saya bilang. Saya nggak pernah paksakan untuk bergabung dengan kami. Kalau mau bergabung ya silakan bergabung, tapi untuk dipaksakan mungkin ada nanti jenuhnya, ya, ada lagi ininya. Jadi saya berharap dan kita berharap semua nanti bahwa keluarga ini kelak bersama dengan gereja ini, ya, untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal yang 45, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Bapak dan Ibu, perikopnya Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih nama Tuhan Yesus, ya, kalau secara akademik mungkin bapak-bapak pendeta kita ini di sini tadi waktu dua masuk, ya, dua altar, ya, bilang Bapak pendeta D, bukan dokter tapi Dimson Bultong, ya. Kalau Bapak pendeta perhatian Harepa udah ada D-nya di depan, dan juga pendeta Mengani udah ada D-nya. Jadi saya pikir saudaraku terkasih nama Tuhan, kalau pemaparan tentang kebenaran firman Tuhan, beliau-beliau ini Pak Wawan Pendeta kita sudah pakarnya, ya, sudah bekerjanya setiap hari, ya, dan pernah mengajak saya untuk mulai bergabung di sekolah teologi, ya, karena saya pikir begini, Pak, saya mohon maaf, ya, karena saya lebih mengutamakan dulu anak-anak, selesai dulu sekolah mereka, supaya juga nanti saya tidak lagi terpikir dua kali ban untuk biaya-biaya tentang sekolah. Tapi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan, terus-menerus akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih nama Tuhan, satu minggu ini suara Tuhan ini berbicara kepada saya, ya, tentang bagaimana Tuhan memakai seseorang yang walaupun latar belakangnya saudaraku terkasih nama Tuhan, sebenarnya ini orang
Ya, Raja Kores ini, saudaraku terkasih sama Tuhan, bukan orang yang mengenal Tuhan. Nah, ini yang luar biasa saya pikir, saudaraku terkasih sama Tuhan Yesus. Ya, kok bisa Tuhan memakai ini untuk boleh menyatakan kebesaran Tuhan. Pekerjaan yang luar biasa, saudaraku terkasih, membebaskan bangsa Israel yang bukan suku bangsa dari bangsanya sendiri. Karena Kores ini adalah orang Persia. Ya, saya baca latar belakangnya, saudaraku, dia adalah seorang raja dan tidak mengenal Tuhan sama sekali. Nah, saudaraku, begitu firman ini boleh menggugah hati saya satu minggu ini, saudaraku, tentang rahasia Allah. Karena firman Tuhan berkata pada ayat yang kedua, saudaraku terkasih, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang. Untuk apa, saudaraku terkasih sama Tuhan? Untuk satu, ada harta yang terpendam yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang dikasihi. Rahasia apa, saudaraku terkasih sama Tuhan? Harta terpendam seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang, di mana Allah memberikan perhatian, di mana Allah mengasihi Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih sama Tuhan. Saya coba untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan tentang satu rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Seketika Tuhan izinkan ibu istirahat opnam di rumah sakit, Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih, satu minggu. Saya melihat kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang berkelimpahan, yang tidak pernah kita duga-duga, Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih Tuhan. Begitu rindunya sesungguhnya hati ini, di mana rumah yang kita tinggali itu adalah tempat supaya orang-orang atau hamba-hamba Tuhan boleh berdoa di sana, Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih. Nah, kita tidak bisa pahami jalan-jalannya Tuhan, sementara juga kita berdoa kepada Tuhan dan mengambil waktu untuk komitmen di hadapan Tuhan, Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih sama Tuhan. Pada jam-jam doa yang kita sepakati di rumah, itu pun tidak sanggup untuk mengerti rahasia Tuhan yang akan disampaikan Tuhan di dalam kehidupan. Sebelum istri masuk rumah sakit, kami sudah melakukan itu. Bukankah itu jauh dari harapan kita? Bukankah saudara terkasih nama Tuhan yang kita mintakan itu kepada Tuhan adalah merupakan supaya dalam hidup kita menikmati kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang akan berkelimpahan untuk mulai memberikan kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hati kita, untuk memandang kemuliaan dan kemurahan Tuhan atas penyertaannya di dalam. Berbalik, Bapak dan Ibu, saudara terkasih Tuhan, justru yang tidak kita harapkan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, atas pilihan yang disampaikan Tuhan kepada seorang pribadi, Raja Kores ini akan membebaskan bangsanya dari perbudakan. Ya, luar biasa, Bapak dan Ibu. Saya menangis kepada Tuhan. Kalau Kores kau pakai Tuhan untuk kau pakai menjadi saluran berkat-Mu, sementara latar belakangnya tidak pernah mengenal Engkau, sementara kami ini semenjak jadi benih kerang di rahim ibu kita, kita sudah didoakan Bapak dan Ibu, saudara terkasih sama Tuhan. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya jika Tuhan berkenan kiranya memakai kami untuk menjadikan pembebas bagi setiap orang yang menderita. Mungkin saudaraku terkasih sama Tuhan yang terbelenggu,
usia yang sudah 52 tahun ini, akankah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa untuk Tuhan pakai menyingkapkan membuka satu harta yang terpendam yang tidak pernah dirasakan oleh orang saudara ketika sama Tuhan. Saya berpikir saudaraku untuk menggali harta terpendam. Kemarin istri bertanya kepada saya, Pak, mungkin dia nonton YouTube ya, para petambak emas. Ini kan di ayat-ayat di atas air yang mengalir. Pak, itu emas nggak terbawa arus sungai ya? Saya pikir nggak dia. Jangan kamu lihat segampang begitu saja. Mereka punya trik, punya cara untuk menampis sampah-sampah, untuk menghasilkan menjadi emas murni, saudara terkasih sama Tuhan. Secara kasat mata mungkin kita melihat gampang sekali, tetapi Bapak dan Ibu saudara terkasih sama Tuhan penuh perjuangan. Mungkin dia mengorbankan segalanya untuk itu, untuk mencapai itu, untuk mencari itu, saudara terkasih sama Tuhan. Para petambang-petambang itu, saudara, tak pernah mengenal lelah untuk menghasilkan, mendapatkan emas. Harta yang terpendam itu, Bapak dan Ibu saudaraku. Saya meningkat tuh di dalam perjalanan pelayanan ini. Dan bercerita, Pak, Bapak Guru A sudah 2 bulan ini dekat gereja. Bapak Guru udah 2 bulan dekat gereja. Dari dalam hati saya, kemana itu air mata? Hah? Kemana itu cerita? Kemana itu doa yang dinaikkan kepada Tuhan? Ya. Terus kami dan istri, karena bagi saya, Bapak dan Ibu saudaraku, teman-teman sekerja itu, bila mengalami sesuatu hal mungkin menjadi beban baginya sehingga melemahkannya, Bapak dan Ibu saudaraku terkasih oleh Tuhan Yesus, kami temui di rumahnya. Ya Pak, saya bilang, janganlah Kak, supaya dia bangun, supaya dia bersemangat. Ya itulah, enggak rahasia bagi gereja Pentakosta Indonesia ini kalau tentang struktur pelayanan yang diurusi oleh pengurus yang mungkin dia kecewa tentang itu. Saya bilang, Pak, jangan mau berdiam diri. Ya, semangatlah, karena masih banyak lagi Pak tugas-tugas yang Tuhan akan percayakan bagi kita. Ya, kalau sementara waktu mungkin Bapak tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang bersama dengan gereja kita di sana, saya ajak Bapak ke gereja kita. Saya bilang, kalau sementara waktu nanti Bapak sudah tenang, Bapak sudah merasa lega, sudah bisa menerima kasih karunia Tuhan, kembalilah ke tempat Bapak. Ya, si A, si B, si C, si A, sampai saya sebut nama orang-orang ini. Itu kemana kalau ketika kita tahu orang ini mengalami kesukaan, penderitaan, atau mengalami beban, ketika Tuhan nanti bertanya kepada kita, saatnya tiba, waktunya kita tiba, terus apa yang kita jawab? Pak, saya bilang, ya, ini tugas kita Pak. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak dan Ibu saudara terkasih sama Tuhan. Saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan ini, 1 minggu ini saya renungkan, Tuhan, bagaimana Kau akan memakai kami, anak-anak-Mu ini, dan segala keterbatasan kami, dan kami juga tidak dikenal oleh orang, sehingga Kau pakai kami
kami untuk memuliakan nama-Mu, memberitakan kebesaran-Mu. Ya. Karena hanya hal kepada ibu saudara ketika sama Tuhan akan diperhadapkan kepada kita. Ya walaupun secara nyata Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan. Tetapi Bapak dan Ibu Saudara ketika sama Tuhan, ada banyak alasan yang disampaikan Musa karena keterbatasannya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah berkata, aku tidak berjalan di tengah-tengahmu, tapi aku berjalan di depan. Ya, karena Tuhan tahu kepada Ibu Saudara ketika sama Tuhan, tidak gampang untuk menjadi saksi, tidak gampang menjadi saluran berkat bagi setiap orang, ya, khususnya orang-orang yang terluka. Ya mungkin kalau orang yang tidak mengenal Tuhan kita berbicara, ya tidak akan pernah berdalih ataupun beralasan. Tapi orang yang terluka, saudara ketika sama Tuhan, akan berbagai macam cara dia akan memberikan alasan untuk boleh menolak. Karena apa? Kesakitan yang dialami kepada ibu saudara ketika sama Tuhan. Nah hari ini Tuhan mengajak kita Bapak dan Ibu saudaraku ketika sama Tuhan. Ya, kalau bapak-bapak dokter ini udah mengerti semangat. Ya. Tapi Bapak dan Ibu saudaraku saling bersama untuk datang di hadirat Tuhan, supaya Tuhan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Bukan saja Bapak dan Ibu saudaraku, khususnya para pemuda yang ada di sini. Ya. Jangan pernah berkata itu bukan bagian dari kami. Tapi satu kesatuan kita sama-sama untuk boleh bekerja melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kepada ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teringat saya ketika mereka dibawa oleh Tuhan, bangsa Israel itu dibebaskan kepada ibu, saudaraku terkasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, kau akan menghadapi orang-orang Kanaan, kau akan menghadapi orang-orang yang gagah perkasa. Ya. Tuhan ingatkan selalu kepada ibu saudaraku terkasih Tuhan, maka persiapkanlah dirimu. Teguhlah berjalan Bapak dan Ibu saudara terkasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah kerinduan setiap hati kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memperlengkapi, Tuhan menyatakan rahasia bagaimana kuasanya dinyatakan bagi kita untuk boleh dilihat orang. Karena tidak gampang Bapak dan Ibu saudara terkasih Tuhan, apalagi khususnya seperti kami, ya, yang bekerja di lapangan, ya. Kami kan berdagang Bapak dan Ibu saudara terkasih Tuhan, jualan pisang mulai di pinggir jalan. Ada aja cara orang Bapak dan Ibu saudara terkasih, ya, dalam hati. Pendeta diuji. Cara orang Bapak dan Ibu kan banyak sekali, ya. Tapi namanya untuk menguasai diri Bapak dan Ibu, ya. Terkadang kita nggak kuat. Kadang anak-anaknya bilang, Pak, pendeta Bapak hati-hati loh, jaga bahasa. Ya. Ada aja. Ya. Saya pikir ternyata iblis itu memperhatikan ruang celah. Barang
hari sedikit dia bisa masuk untuk boleh merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tidak pernah saya pikir sudah mendekat sama Tuhan. Di musik-musik lah, saya bilang kadang, aku ini betul nggak sih? Karena sudah mulai naik, saudara mendekat sama Tuhan. Saudara, terus kita berdoa kepada Tuhan. Ada aja, pasti ada. Makanya anak-anak muda hati-hati, ada aja. Kalau kita nggak menjalin hubungan kita dengan Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara, ketika sama Tuhan, tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak berantakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tapi nyatanya saudara, ketika sama Tuhan kita diuji lebih daripada itu. Hari ini dia berfirman, hari ini dia berkata-kata kepada kita. Ya, di luar sana nanti saudara ketika sama Tuhan, kita akan menghadapi kehidupan nyata, berbagai macam cara. Ya, ada seolah-olah lembut, tahu-tahu saudara terkasih maksudnya lain. Ya, sudah tenang kita, ada menyampaikan bahasa-bahasa yang enggak menguatkan kita. Sudah kita anggap lupakan itu semua persoalan. Ternyata diusik-usik juga. Gampang, Bapak dan Ibu saudara. Makanya satu kerinduan, saya katakan tadi, alangkah indahnya kalau Tuhan berkata begitu kepada kita, saudara ketika sama Tuhan Yesus. Ya, firman-Nya, orang yang kuurapi, ya, yang tangannya aku pegang, supaya apa saudara ketika sama Tuhan, menundukkan bangsa-bangsa dan melucuti raja-raja. Ya. Tadi saya katakan sudah dapat dekat sama Tuhan kalau keseharian itu masih kelas-kelas kecil. Lalu bagaimana dengan menundukkan raja-raja, bangsa-bangsa yang berlaksa-laksa saudara dekat sama Tuhan, yang akan menghimpit, yang akan mencoba menghadang perjalanan kita. Karena firman Tuhan berkata, supaya kita minta perlengkapan senjata daripada Tuhan, karena kita akan melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu. Ya mungkin kami yang berdiri di mimbar ini, ya yang air matanya terus mengalir kepada Tuhan, minta Tuhan mengurapi. Bukan lagi kelas yang kecil-kecil yang akan kami hadapi, saudara ketika sama Tuhan. Tetapi yang namanya penghulu-penghulu, berarti pemimpin-pemimpin saudara ketika sama Tuhan yang mengelilingi kita, para prajuritnya. Nah ini Bapak dan Ibu saudara ketika sama Tuhan. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu saudara ketika sama Tuhan? Kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, minta Roh Kudus membungkus setiap kehidupan kita. Ya, iblis akan mencoba melemahkan setiap anak-anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku, secara pengalaman rohani, di saat kita berdoa kepada Tuhan, kita merasakan kayak ada sesuatu hal yang menghadang, menghambat ketika kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Ya, saya pernah mengalami seperti itu. Tuhan apa ini? Ketika kita duduk dan menjauhkan mata berdoa kepada Tuhan, mbak seperti awan gelap saudaraku terkasih Tuhan untuk menghadang doa kita naik kepada Tuhan. Dan tidak bisa ini saudaraku menjadi persoalan saat kita membebaskan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
Untuk satu rahasia kebesaran Tuhan yang akan diungkapkan kepada kita, Bapak dan Ibu, ketika kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Apa ini Tuhan? Seringkali semakin dekat kita berdoa kepada Tuhan, semakin kuat Bapak dan Ibu cerah kuasa kegelapan untuk menghadang setiap doa persekutuan, supaya ketika kita berdoa itu buyar Bapak dan Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan. Ya, maka jaga hati dalam setiap langkah ini. Maka di saat kita berikan ruang, disitulah iblis akan mencoba mendakwa kita dan tidak memampukan kita sujud berdoa kepada Tuhan. Ini menjadi persoalan bagi kita saat kita datang membawa suatu persembahan yang hidup bagi Tuhan, yaitu tubuh dan jiwa kita. Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih sama Tuhan Yesus, ya, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya kau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan akan memberikan kepada kita satu ikatan, saudaraku terkasih nama Tuhan, yang akan mengikat kita saat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu yang mengikat kita, itu yang membuat kita kuat. Karena pengenalan kita akan Kristus dalam kemuliaannya. Ya, kita tidak bisa secara kasat mata bertatap muka dengan Tuhan, tetapi kita bisa rasakan bahwa Dia Allah yang dalam kemuliaannya membungkus setiap kita memberi puji Tuhan. Dia akan memberikan itu kepada. Letakkan hatimu anak muda, dengarkan suaranya. Pasti bisa mengetahui apa itu rahasia yang tersembunyi dalam kemuliaan Tuhan. Kau akan lihat lebih dekat lagi. Dia tidak pernah tinggalkan engkau, baik dalam istirahatmu, baik apapun yang kau kerjakan. Tubuh lemah Bapak dan Ibu, tapi saat kita berserah penuh kepada Tuhan, itu pasti Tuhan dalam kuasa Roh-Nya akan membungkus kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, rahasia dalam kemuliaan itu akan membuat kekuatan baru dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Saya boleh cerita, saudara terkasih sama Tuhan, ketika anak kami paling bontot dipanggil Tuhan. Ya, saya hanya minta kepada Tuhan untuk sembuh. Tapi saat jam 5 pagi saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat dia sudah pakai baju kemuliaan, baju putih, jubah. Dia naik lalu dada saya. Tuhan, itu milikmu. Ya. Saat dia berjuang di ruang ICU, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pernah merasa, bukankah itu darah dagingku untuk berpisah dengan dia? Belum pernah kau berikan tanda atau bukti bahwa dia akan kau ambil daripadaku. Saat pagi itu juga Tuhan mencikapkannya bahwa saatnya telah tiba. Dia ubah seluruh tubuh yang hina itu menjadi tubuh kemuliaan. Dia pakai jubah putih. Lalu tidak saya di dalam doa saya jam 5 pagi, Tuhan terima kasih. Ya, itu yang membuat rahasia kedekatan kita dengan Tuhan. Apapun guncangan, apapun yang mencoba siapapun orangnya, itu yang membuat kita kuat. Ya, kalau tidak ada pengalaman rohani, kalau tidak ada harta yang terpendam itu, kalau tidak ada harta yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi itu, saudara terkasih sama Tuhan, kau tidak akan kuat. Saya pastikan tidak kuat. Ya, saya pastikan tidak kuat.
Segelombang apapun akan mencoba kita untuk mau Paulus pun mengguncang kau akan kuat. Karena kau kenal Tuhan Yesus yang kau sembah itu. Puji Tuhan. Sekelas apapun bisa katakan. Ya. Selama 5 tahun kami pelayanan itu saya berhadapi. Ya. Siapa hambamu yang bau di pemandangan, di penciuman orang ini, Tuhan, ku berserah melengkapi. Ya, kuatkan aku. Karena aku lihat kemuliaan Tuhan. Saya mengatakan, mungkin saya sudah pernah katakan di pelayanan ini yang gadis umur 1 bulan, dia pernah dirawat sakit, ya, sakit panas. Kantor kita kan Pak menjamin di rumah sakit Hermina. Dulu saya kerja ya mitra keluarga, lumayanlah rumah sakit yang besar lah. Saya bawa ke Karus, jawabannya tetap panas Pak. Ya. Saat saya kerja pagi, ada suara Tuhan berkata puasa. Anak-anak muda, kalau kau mau lihat rahasia kebesaran Tuhan, tundukkan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan itu. Ya, pasti. Dan dia berkata kepada saya, puasa. Ibu-ibu sip, Bapak dan Ibu saudara dikasih sama Tuhan. Di ruang kontrakan kita waktu ada di Pulau Gadung. Jam 12 siang saya menggendong anak ini ke depan Tuhan. Kuserahkan dia kepada Tuhan. Saya melihat sinar kemuliaan Tuhan turun dari itu. Menjamahnya. Seketika itu Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Sampai saat ini umurnya 20 tahun tidak pernah menginjakkan rumah sakit. Saya tidak pesan bagi dia, saudara berkasih sama Tuhan, kau itu bukan orang sembarangan. Kalau tidak kau pelihara itu, maka hati kau akan binasa. Ya. Maka peliharalah persekutuan dengan Tuhan. Janjinya harta yang terpendam itu kan kita dapat. Sekeras apa upaya yang kita kerjakan kepada Tuhan. Rahasia tersembunyi itu Tuhan akan sidangkan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan siang hari ini untuk melayan kita, melawat kita Bapak dan Ibu saudara terkasih Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Bapak dan Ibu saudara. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan, kami rindu hadiratmu Bapa di surga, menyatakan satu rahasia kebesaran bagi setiap ini. Dan puji nama Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Kata kami sama-sama, tak usah pun takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di
usah ku mimbar Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau sangat baik bagi kami, Bapa. Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, ya Allah. Engkau tidak pandang setiap kami, Tuhan, sehingga Kau biarkan kami, Bapa di surga, Bapa yang baik. Tetapi Kau mengasihi setiap kehidupan kami, Bapa yang terpujilah, Bapa. Saat siang hari ini Tuhan, Kau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami buka hati, Bapa di surga, Bapa, untuk melakukan sesuatu perkara yang besar atas hidup kami. Memakai kami, Tuhan Yesus, Bapa, lebih daripada orang, untuk menyatakan setiap kebesaran-Mu, Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan, kami tahu siapa kami di hadapan. Karena manusia lemah, Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami butuh uluran tangan-Mu untuk menopang kami, Tuhan, untuk menuntun kami, Bapa di surga, dalam setiap perjalanan kami, Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan, setiap hari pandanglah kami berjalan. Setiap kali, setiap hari, Tuhan, lawanlah kami, Bapa di surga, Bapa yang baik. Sebab kami tidak bisa melihat ruang waktu yang akan dipakai oleh kegelapan untuk melebangkan kami berjalan, Tuhan. Yang kami tahu pasti, Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau akan melingkupi kami, Tuhan, karena keterbatasan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di sini Kau menyatakan kebesaran-Mu. Lewat ibadah kami yang sederhana ini, Tuhan Yesus, Bapa di surga, kiranya Tuhan menjadi kesukaan bagi Kau pakai tangan anak-Mu, khususnya Bapa di surga, hamba-Mu di tempat ini. Bapa, pendeta kami mengalir repot, Tuhan, Kau telah percayakan sesuatu hal yang berharga baginya. Bapa, mohon bagi-Mu, Tuhan, perlengkapi setiap kami dengan kuasa, supaya harta yang terpendam dengan rahasia yang tersembunyi itu, Tuhan, boleh nyata di setiap kami. Bapa, mohon Tuhan, perlengkapi kami harus seluruh kehidupan kami. Puji nama-Mu atas Kau telah menyatakan itu bagi kami. Terkhusus anak-anak muda ini, ya Bapa di surga, supaya tidak mereka, Bapa, lemah. Mereka boleh melihat kuasa Bapa di surga, Bapa yang baik, memperlengkapi mereka, Tuhan, untuk melihat kebesaran-Mu, ya Allah.
Masih banyak orang-orang Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Siapakah yang akan membebaskan mereka ya Tuhan Yesus dari segala rekaman. Bapa, hari ini kami mohon bagi-Mu ya Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang datang ini Tuhan Yesus Allah Bapa butuh sentuhan kasih-Mu yang mungkin tidak pernah selama ini kami pahami dan kami tidak mengerti Tuhan Yesus Allah Bapa, belum terjadi Tuhan Yesus Allah Bapa di surga sebagaimana yang Kau inginkan tentang satu rahasia yang tersembunyi Tuhan Yesus dalam kemuliaan itu. Maka Tuhan perlengkapi kami Tuhan supaya itu boleh nyata Tuhan Yesus Allah Bapa, sehingga Tuhan setiap kali mengenal kasih karunia-Mu Bapa di surga Bapa yang baik, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus Allah Bapa di surga menjadi satu kesaksian bagi perjalanan iman kami Tuhan Yesus Allah Bapa saat kami menanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wajah-Mu ada di sini Tuhan. Pekerjaan besar akan terjadi Tuhan. Dan segala keterbatasan sempurnakanlah di dalam kuasa tanda-tanda. Terima kasih Bapa di surga Bapa yang baik. Terpuji nama. Kuasa kebesaran kebenaran firman-Mu nyatalah bagi kami Bapa di surga Bapa yang baik. Kami tegak berjalan Tuhan Yesus melangkah tanpa ada satu keraguan bagi kami Tuhan, karena Tuhan bukan berjalan di tengah-tengah kami, tapi Tuhan berjalan di depan kami, memegang tangan kami sebagaimana Engkau memegang tangannya Raja Kores Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar Bapa di surga Bapa yang baik, mengenal kasih setia-Mu yang walaupun memang Tuhan tidak begitu gampang karena mereka keras malah Tuhan tegar tengkuk Bapa di surga. Banyak hal yang akan kami hadapi seperti itu Tuhan Yesus Allah Bapa dalam perjalanan. Tuhan perlengkapi kami dalam kemuliaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Bapa di surga Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pelayanan gereja-Mu Tuhan Yesus Bapa, pos pelayanan Grand Wisata ini Tuhan Yesus Bapa, saya percaya Engkau akan melimpahi berkat-Mu di sini. Engkau akan memperluas kerajaan Allah di sini melalui kami Bapa di surga, melalui hamba-Mu, melalui para anak muda Tuhan di tempat ini Bapa di surga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa di surga. Haleluya. Taruhkan tangan batas kami, berkati kami Tuhan. Taruhkan Bapa di surga Bapa yang baik, datang berjalan Engkau Tuhan dalam kuasa-Mu menghampiri kami. Setiap pribadi Tuhan Yesus Allah Bapa di surga Bapa yang baik, saatnya Tuhan Bapa dinyatakan itu bagi kami. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur buat orang tua kami yang saat ini datang bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dalam masa tua seperti yang kami rindukan sebagai seorang anak Tuhan Yesus Allah Bapa, kiranya Engkau sempurnakan kesehatan mereka Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, supaya setiap keturunan yang boleh melihat kebesaran-Mu menjadi kesaksian bagi mereka Tuhan, bukan karena kekuatan tapi karena kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Sampailah berita bahwa Engkau Allah yang selalu menopang, menggendong Tuhan. Berfirman-Mu berkata sampai memutih rambut Tuhan Yesus Bapa di surga Bapa yang baik. Tuhan, bagi anak-anak kami Tuhan Yesus Bapa di surga Bapa yang baik, apa yang mereka lihat itu menjadi kekuatan bagi mereka, kesaksian yang membangun. Ketika kami boleh ceritakan semuanya Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus, lewat perbuatan tangan-Mu bagi orang tua kami yang bersama dengan kami hari ini Tuhan Yesus Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, termulia nama-Mu. Bapa, inilah dapat kami kerjakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, di pos pelayanan GPI Grand Wisata ini Tuhan Yesus Bapa di surga Bapa. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu.
menjadi kesukaan bagimu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga Bapa yang baik. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kemurahan Tuhan akan melimpahi kami. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta mengadakan untuk menutup ibadah. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, renungkan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu, maka berkat ini akan sempurna dalam hidupmu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kita bersyukur atas firman Tuhan telah menolong kita hari ini. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini intinya siapapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya. Kalau Raja Kores saja Tuhan bisa pakai, apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak umat pilihan Tuhan. Kita ini kan Israel yang rohani. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalau kita bisa mengambil sikap, ya, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak anggot-anggotan, maka Tuhan bisa pakai kita lebih lagi daripada Raja Kores. Haleluya. Mari, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah melayani kita hari ini, luar biasa. Jadi tadi Bapak Pendeta bilang karena ada jemaah yang mau dibawa ke sini. Sebenarnya sudah lama saya bilang sama istri Pak, jujur, kita undang lagi Bapak Pendeta Plutoyo untuk melayani di sini. Nah kemarin Ibu Pendeta telepon saya bilang, nah kebetulan ini sekalian. Jadi sebenarnya bukan karena mau bawa jemaah ke sini, enggak. Memang udah lama rencana kita mau undang ke sini. Ya puji Tuhan hari ini tercapailah apa yang kita impikan selama ini. Bapak Pendeta bisa hadir di tempat ini dan Bapak Pendeta lah yang sudah 2 kali melayani di sini ya. Kita masih belum mengundang pendeta lagi. Sektor 8 dulu kita undang sama Bapak Pendeta Silaban ya. Pendeta Silaban sama si Tua Beng, sekarang udah guru Beng ya. Silaban sudah melayani di tempat. Puji Tuhan, ini kita sudah diberikan makanan rohani dan saya yakin, saya percaya kita pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Allah kita heran dan sungguh besar. Ya. Dia sungguh besar. Allah kita besar dan sungguh besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia memiliki kuasa besar yang besar. Salah sesuatu tercipta, karena mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar yang besar. Salah sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Allah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki
Kita hidup dalam masanya yang besar. Marilah kita tinggal, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita tinggal, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, menguatkan dan meneguhkan kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan, karena seperti yang tadi juga sudah disimpulkan oleh Bapak Bang Ali juga di tempat ini, bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menjadi alatnya gitu. Saya simpulkan sedikit bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa ada kenalannya yang sudah sintua atau sudah guru Injil tapi masih tetap kecewa gitu ya Pak ya. Artinya gini, bahkan seorang dokter aja juga perlu dokter lain untuk menyembuhkan dia, gitu kan. Apalagi kita yang bukan apa-apa, gitu kan. Apalagi kita yang bukan apa-apa, kita nggak punya title apa-apa, kita hanya jemaat biasa mungkin. Kita akan lebih rentan terhadap penyakit, kecewa, sakit hati, segala macam. Semua itu akan ada buat kita gitu. Tapi hari ini hambanya mengajarkan kita bahwa ketika kita datang sama Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan, maka Tuhan akan bukakan jalan apapun itu, gitu ya. Jadi mari kita, itulah gunanya adanya ibadah tiap hari Minggu gitu. Anak saya suka nanya, "Ma, kenapa sih kita tiap hari Minggu harus ke gereja?" Gitu. Anak saya suka nanya kayak gitu. Jadi itulah gunanya ketika kita punya beban berat, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita nggak tahu harus gimana. Karena yang namanya penyakit seperti itu tuh kadang membutakan seseorang, membuat jalannya tuh buntu. Banyak berita yang pernah saya baca, anak kelas 6 SD bunuh diri hanya karena dia membuat orang tuanya kecewa gitu ya kalau nggak salah. Jadi kekecewaan yang ini banget sampai anak kelas 6 SD punya pikiran buat bunuh diri. Jadi artinya penyakit itu tuh rentan kepada siapa aja datang. Tidak mungkin, tidak hanya walaupun dia sudah guru Injil atau sintua atau bahkan pendeta, itu gak mungkin itu akan datang gitu. Jadi artinya bahkan orang yang sudah bertitle seperti itu pun juga membutuhkan pendeta lain atau guru sintua yang lain untuk saling menguatkan, untuk saling berpegangan, untuk saling menopang supaya mereka nggak sampai jatuh. Dan terlebih lagi, itulah gunanya kita bersekutu setiap hari Minggu. Kita bersekutu di dalam Tuhan supaya kita lebih lagi untuk mencari kebenarannya Tuhan, supaya kita lebih lagi dikuatkan, gitu ya. Artinya kita nggak akan kuat kalau kita sendirian, kita nggak akan sanggup. Tapi hari ini hambanya mengajarkan kita untuk lebih lagi. Kita harus bersekutu lebih lagi satu dengan yang lainnya, lebih lagi. Ketika kita datang sama Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kita. Siapa kita yang bukan siapa-siapa? Dan Tuhan sudah menjanjikan di ayat yang tadi bahwa segala jalan akan diratakan buat kita. Walaupun mungkin Tuhan juga nggak janji itu langsung terjadi, tapi Tuhan sudah janjikan itu pasti terjadi. Waktunya kapan? Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Gitu ya. Tadi malam kita youth di tempat ini nonton film His Only Son. Ini agak relate dengan tema hari ini ya menurut saya. Kenapa? Karena di temanya itu menceritakan bagaimana pergolakan hati seorang Abraham. Dia seorang bapak, tapi dia juga seorang hamba Tuhan. Ketika Tuhan meminta dia untuk mengorbankan anaknya yang paling dia tunggu, dia paling sayang. Joy aja sampai nangis loh kemarin. Enggak, bohong. Apa?
Tumpah. Iya beneran. Oh, beneran. Ada bawang ya, Joy ya? Lagi dari bawah Pemilihannya pedas ya? Iya. Artinya kita melihat bagaimana kita seorang manusia, kita punya peran sebagai bapak, tapi kita juga sebagai hamba Tuhan. Ketika Tuhan meminta sesuatu sama kita yang rasanya Tuhan kayaknya nggak sanggup, kayaknya ini mustahil. Tapi ketika kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan tunjukin jalannya. Ya kan, Tuhan tunjukin jalannya, dia bukakan jalan. Ketika Ishaknya nanya, "Pak, kita mau berkorban tapi kok nggak ada dombanya nih?" Dan dia berkeyakinan nanti Tuhan yang sediakan. Walaupun dia nggak lihat dombanya, tapi dia yakin. Dan akhirnya ketika dia benar-benar di setiap langkahnya, setiap malam dia tuh nangis sama Tuhan, si Abraham itu, dia bilang, "Tuhan, gua aja deh, saya aja deh Tuhan yang berkorban gitu. Jangan anak saya yang dikorbanin." Tapi Tuhan gak jawab apa-apa. Ketika tiba waktunya yang membutuhkan menguji seorang bapak dan seorang hamba Tuhan, apakah dia benar-benar setia sama Tuhan melebihi anaknya, maka Tuhan menjawab, "Abraham, jangan bunuh anakmu." Tiba-tiba apa? Ada datang dombanya. Nah, kira-kira beginilah kita sebagai anak Tuhan ketika kita diuji, apakah kita ini seperti tadi Bapak sampai mikir, saya ini hamba Tuhan bukan sih sampai kayak gitu kan? Itulah Tuhan mau melihat bagaimana hati kita ketika kita punya peran sebagai orang tua, sebagai karyawan, atau sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, dengan peran kita sebagai hambanya. Kita mau pilih yang mana? Nah, itulah jadi ketika kita datang bersekutu sama Tuhan, berpuasa kata Bapak tadi kan, kita harus berpuasa supaya apa? Kita semakin peka dengar suaranya Tuhan. Gitu. Jadi mari kita hari-hari ini udah makin jahat, kita makin mendekatkan diri, kita mengeratkan diri lagi satu dengan yang lain. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini boleh semakin menopang satu dengan yang lainnya supaya kita boleh semakin sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Terima kasih hambanya, selamat datang Pak De Gultom bersama keluarga di tempat ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita untuk lebih lagi gitu ya. Minggu depan juga terima kasih untuk pelayan altar yang sudah melayani hari ini, WL, singer, pemain musik, LCD, kamera, juga penerima tamu serta kolektan hari ini. Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Minggu depan yang bertugas di tempat ini, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang ke-9 gitu ya. Jadi tanggal 8 September worship leader akan dilayani oleh saya sendiri, lalu singer dilayani oleh saudara Dasman dan Joy, lalu usher dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, lalu infokus dilayani oleh Ray, lalu kolektan oleh Devan, lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Hareva, lalu musik saudara Dedi, doa persembahan akan dilayani oleh saudara Dasman, juga doa penyerahan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat di tempat ini. Lalu keterangannya testimoni Sunday. Jadi kita ada setiap minggu ada tema-temanya gitu ya, pengembalaan, testimoni, lalu performance, supaya kita boleh sama-sama lebih lagi untuk di dalam Tuhan gitu. Jadi kita saling menguatkan dengan kesaksian kita. Mungkin ada di minggu-minggu itu kita mengalami kesaksian atau apa yang bisa diceritakan, karena dari kesaksian kita itu bisa saling menguatkan dengan yang lain gitu ya. Lalu di tengah minggu, hari Jumat kita ada ibadah tengah minggu jam 7:30 di tempat ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk datang ke tempat ini. Mungkin yang sudah pulang kerja boleh mampir sambil mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Lalu ibadah youth di hari Sabtu jam 7 malam kita ada kegiatan-kegiatan. Jadi setiap youth di tempat kita ini, kayak kemarin kita nonton nobar gitu ya, nonton bersama di setiap minggu ke-5 gitu. Jadi setiap minggunya kita punya tema-tema juga, entah games, entah diskusi, entah pembinaan iman, worship gitu. Jadi kita saling di tempat ini, pemuda kita saling lebih inovatif, improvisasi lebih lagi gitu ya. Lalu latihan
hari Sabtu nanti diumumkan lagi latihannya jam berapa gitu ya. Lalu ada tambahan pengumuman untuk penata layan yang melayani, nggak cuma melayani hari ini, pokoknya semua penata layan yang terlibat dalam pelayanan nanti pulang akan ada briefing sebentar dari koordinator penata layan gitu. Jadi jangan pulang dulu. Lalu juga setelah ini jam berapa? Jam 3 kita ada undangan untuk pelantikan BPH sektor 8 di Lipo Cikarang. Di Lipo Cikarang jam 3. Jadi yuk anak muda kita tempat ini berangkat sama-sama. Nanti kita berangkat karena ada salah satu anggota kita yang akan dilantik gitu ya. Jadi mari kita sama-sama menghantarkan gitu kan. Ada anggota-anggota kita, nggak cuma satu loh. Ada 3 ya, ada 3 gitu. Ada 3 di tempat ini yang akan dilantik hari ini. Jadi mari kita dukung terus, support terus anak muda kita supaya mereka boleh semakin giat bekerja di sektor 8 ini khususnya gitu ya. Ada tambahan lagi? Yang dilatih itu pakai peci nggak? Hah? Pakai peci. Pakai peci? Pakai sorban sih kayaknya. Ya gamis. Udah ya, ada lagi? Jangan lupa itu ya, di panitia Natal udah 29. Oke, juga tambahan nanti mungkin nggak hari ini sih ya, nggak hari ini, mungkin minggu depan atau nanti diumumkan lagi untuk persiapan panitia Natal. Kita udah bulan 9 sekarang, tinggal 3 bulan lagi lah ya. 3 bulan lagi kita harus mempersiapkan Natal. Jadi kita persiapkan hati kita, siapin aja hati kalian teman-teman semua untuk dipilih jadi panitia. Jadi siapapun itu punya chance yang sangat besar gitu. Ini biasa. Jadi nggak cuma bapak-bapak aja, karena kebetulan juga kita mayoritas 80% adalah anak muda. Jadi pastikan anak muda di tempat ini juga harus siap gitu ya. Itu aja, saya rasa kita akan memberikan persembahan yang ketiga, juga bersalam-salaman memberikan berkat bagi hambanya. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin kita semua di tempat ini telah diberkati. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan sukacita kita karena kita telah diberkati. Kita akan segera mengakhiri peribadatan kita dan kita juga akan memberikan persembahan yang ketiga. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiap langkahku yang oleh Tuhan. Kasihnya menimpiku.
Tuhan.